Kasus konfirmasi hari ini tercatat di angka hampir 6.000 kasus dan turun lagi, dan ini akan diperkirakan terus terjadi. Namun fenomena kasus yang terus turun belakangan naik lagi bukan hanya di dunia secara total, tapi data beberapa negara Eropa. Lantas bagaimana Indonesia menghadapinya? Kita saat ini sudah terhubung dengan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang juga merupakan mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama. Assalamualaikum, selamat siang Prof. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah Prof. Saya kemarin melihat grafis yang muncul terkait dengan kasus COVID-19. Ada sedikit kegembiraan ketika melihat turun menjadi 5.000 sekian ya Prof ya. Menurut Prof Chandra, apakah ini sebuah tanda positif buat Indonesia sampai beberapa waktu ke depan? Kalau tanda positif, jelas tanda positif. Karena kita pernah 60.000 dan sekarang 5.000. Jadi 60.000 jadi di bawah 10.000 kan turunnya jauh sekali. Jauh, jelas, betul. Jelas itu tanda positif. Walaupun sebenarnya akan lebih bagus lagi kalau jumlah tesnya sama ya. Karena kalau kita membandingkan angka 60.000 dengan 5.000 kan jumlah tesnya ternyata sangat berbeda. Waktu 60.000 jumlah tesnya banyak, dapatnya 60.000, sekarang jumlah tesnya sedikit, makanya dapatnya 5.000. Tapi kalau gembira apa nggak gembira, tentu sangat gembira, karena kita tentu semua sudah cukup lama, sangat lama rasanya berhadapan dengan COVID. Kalau ada perbaikan tentu kita gembira. Itu terjadi. Tapi, ada yang berpikir ini angka rendah karena kita punya tracing dan testing juga rendah, Prof. Jadi angka ini tidak menggambarkan situasi sebenarnya. Bagaimana tanggapan Prof Chandra soal ini? Ya itu kan yang saya bilang tadi, jumlah tesnya berbeda. Pada waktu angka 60.000, jumlah tes yang dilakukan itu berapa banyak, saya lupa angkanya. Betul. Sekarang jumlah tesnya turun. Jadi kalau kita lihat grafik yang ada itu, akan terlihat grafik penurunan kasus di atas. Di bawahnya juga ada quote and quote jumlah tesnya juga turun. Turun ya, 122.000 ya Prof. Membuat orang kemudian jadi bertanya ini sebenarnya turun apa enggak. Tapi bagaimanapun ya kita lihat positif thinking saja lah. Yang jelas jumlah kasusnya turun, jadi kita patut mensyukuri hal itu. Walaupun sekali lagi akan bagus kalau jumlah tesnya jangan turun, jumlah tesnya dinaikkan sehingga kita bisa lihat real apakah memang kasusnya betul-betul turun atau karena semata-mata karena jumlah tesnya yang lebih sedikit. Ada kekhawatiran terkait dengan naiknya kasus di beberapa negara nih Prof. Di Inggris kasusnya juga demikian naik jadi 194.000 per hari. Kemudian Belanda juga demikian. Jerman, Italia. Kalau saya menyimak pernyataan waktu itu Menkes yang menyebutkan bahwa Indonesia kemungkinan dari setiap kejadian di luar negeri, Indonesia itu sekitar waktunya 2-3 bulan. Apakah bisa akhirnya 2-3 bulan kemungkinan terjadi lagi di Indonesia seperti itu Prof? Kalau kita lihat dunia ya, sebelum sampai Belanda, Inggris, Indonesia, segala macam, kalau kita lihat dunia sebenarnya sudah ada 4 gelombang. Atau katakanlah 3 lah. Yang pertama itu kan waktu pertama dari Wuhan, katakanlah kita abaikan ya, kita mulai dari Alpha, kemudian Delta dan sebagainya. Jadi ada 3. Pertama waktu Alpha, kedua waktu Delta, dan ketiga waktu Omicron, gitu ya. Nah pada waktu Alpha dan Delta ada puncak dan sesudah puncak jumlah kasus, kalau lihat gambar itu akan turun ke bawah sampai dasar. Maksudnya sampai seperti sebelum alfanya naik. Kemudian naik lagi waktu delta, turun lagi ke bawah sampai dasar lagi, sama seperti sebelum deltanya naik. Kemudian naik lagi waktu omikron. Sekarang turun tidak sampai ke dasar atau belum sampai ke dasar, dia sudah naik lagi. Ini kejadian yang di dunia. Memang kalau kita kerja di kesehatan masyarakat kan kita selalu mengambil angka mingguan. Jadi kalau untuk semua penyakit, mau COVID, kayak mau demam berdarah atau angka apapun itu, selalu dilihat angka per minggu. Jadi setahun itu dibagi 52 minggu. Nah dalam angka mingguan sejak akhir Januari 2022 ini, dia selalu turun setiap minggu. Sampai awal Maret, nah baru pertama kali minggu yang kemarin, 2 minggu yang lalu itu naik 8%. Seperti saya sampaikan tadi, kalau kita lihat tren-tren sebelumnya, biasanya turun dulu sampai bawah banget begitu, baru naik lagi. Nah ini memang yang agak ya katakanlah perlu diwaspadai begitu, karena belum turun sampai bawah banget, dia sudah naik lagi, walaupun kenaikannya karena baru 1 minggu memang baru 8%. Kita lihat minggu-minggu berikutnya. Tetapi beberapa negara yang tadi disebut itu, Inggris misalnya, naiknya terus-terusan. Walaupun Belanda sudah naik, yang turun lagi. Jadi situasinya masih, menurut saya masih sangat bergejolak, masih sangat unpredictable begitu, apa yang akan terjadi. Cuma sekali lagi,
yang saya lihat adalah kenapa kok tidak turun sampai bawah sekali begitu dan kemudian sudah mulai naik lagi di dunia. Jadi kita memang mesti waspada bahwa akan ada di Indonesia apa tidak, akan ada di Indonesia 2-3 bulan itu belum tahu. Kalau kita lihat pengalaman yang lalu memang kita biasanya suka sesudah itu terjadi, tapi kita belum tahu lah hal seperti itu. Yang jelas ada kenaikan dan itu yang perlu diwaspadai. Oke, jika terjadi hal seperti ini, Prof, satu pertanyaan mendasar saya adalah, lalu kenapa pemerintah saat ini melakukan pelonggaran yang sedemikian menurut saya longgar banget di semua aspek gitu loh, Prof? Tidakkah ini justru akan beresiko pada kita di kemudian hari? Tentu saja kalau tanyanya kenapa pemerintah, tanya ke pemerintah itu jelas. Gitu. Tapi sebelum itu, saya kira pelonggaran ini dilakukan sebelum ada kenaikan. Ya. Artinya sudah mulai ada kenaikan, tapi belum ada kenaikan di dunia. Sudah mulai ada kenaikan di Inggris, sudah mulai ada kenaikan di Belanda. Pada saat yang sama jumlah kasusnya akan turun, karena itu pelonggaran dilakukan. Menurut saya nggak tahu. Silakan tanya ke Kementerian Kesehatan pastinya. Nah, cuman belakangan ini memang ada peningkatan, bukan hanya peningkatan negara per negara, tapi juga ada peningkatan dunia. Jadi saya kira itu harus menjadi perhatian sekarang. Apakah memang pelonggaran ini masih akan terus diteruskan, makin longgar lagi, atau dijaga dulu lebih lambat? Kan sebenarnya statement yang keluar di media disebutkan bahwa kita akan melakukan pelonggaran restriksi secara bertahap dan hati-hati. Jadi saya kira itu memang jelas harus bertahap dan hati-hati, dan salah satu indikator hati-hati adalah dilakukan surveillance di 4 poin. Pertama, surveillance kasus, kedua, surveillance kematian, ketiga, surveillance gejala, dan keempat, surveillance whole genome sequencing. Sehingga kalau ada tren yang mengkhawatirkan begitu, pelonggarannya perlu direview kembali. Oke. Tadi Prof menyatakan bahwa ya kalau memang ini pelonggaran bisa dilakukan sebelum terjadi kenaikan lagi gitu kan, Prof. Nah, pertanyaan saya, jika misalnya memang sudah terjadi seperti ini, kalau misalnya di Indonesia itu kira-kira kapan waktu yang tepat jika terjadi kenaikan lagi, Prof? Apa indikatornya? Yang pertama, kalau dari pengalaman COVID selama 2 tahun ini berkali-kali berbagai pihak di Indonesia, di dunia membuat prediksi. Akan begini, sebulan lagi, 2 bulan lagi begitu ya. Betul. Dan sebagian prediksi itu tepat, sebagian prediksi itu tidak tepat. Saya ambil yang paling ekstrem saja. Pada waktu Delta ini terjadi, kan semua negara katakanlah porak-poranda begitu ya, dengan Delta itu. Nah, waktu itu bahkan ada pakar tingkat dunia, bukan pakar dia ketua emergency committee-nya WHO yang mengatakan, banyak orang yang mengatakan akan ada varian baru. Gitu ya. Tapi sesudah Delta kok cukup lama tidak ada varian baru, orang jadi ragu, ini benar mau ada varian baru apa enggak. Kemudian keluarlah pendapat dari ketua emergency committee bahwa akan ada varian baru sesudah Delta yang lebih mudah menular, lebih parah dan lebih sulit dikendalikan. Yang terjadi adalah varian Omicron yang memang lebih mudah menular tapi tidak lebih berat dari Delta. Itu salah satu contoh di mana tidak terlalu mudah memprediksi apa yang akan terjadi dalam 2-3 bulan mendatang. Atau kalau mau yang positif saja, pada waktu Omicron ini mulai naik, kita banyak yang menyebutkan, wah ini Omicron, kalau kita lihat tren negara lain, maka puncaknya akan 2 kali sampai 3 kali lebih tinggi dari Delta. Bukan pernah juga ada keterangan di DPR, saya dengar, sampai 4 kali, 5 kali dari Delta. Begitu ya. Sementara kita bersyukurlah, katakanlah 58.000 pada waktu Delta, sementara pada Omicron 60.000 kan. Ini kembali menunjukkan, prediksi tentu saja bisa dilakukan, tapi apa yang terjadi beberapa kali sama, tapi beberapa cukup sering juga prediksi itu tidak sama dengan apa yang terjadi. Jadi memang karena situasinya masih sangat unpredictable. Satu hal yang juga penting untuk dipikirkan tentang apa yang akan terjadi ke depan itu adalah varian baru lagi. Begitu, kita tidak tahu. Orang sekarang bicara BA.2 dan kemungkinan salah satu kenaikan di Eropa belum tentu juga. Tapi kalau benar-benar ada varian baru lagi, maka itu kan bukan hal yang sederhana, dan saya kira tidak bisa orang sekarang memastikan akan ada atau tidak ada varian baru, itu satu. Yang kedua, tidak juga bisa orang memastikan kalau ada varian baru, apakah dia lebih besar atau tidak lebih parah dari sekarang. Jadi kita bisa silakan saja melakukan prediksi, itu baik-baik saja menurut pendapat saya berdasarkan bukti ilmiah yang ada. Tapi buat kita anggota masyarakat, kalau saya sih masih perlu melakukan upaya perlindungan begitu supaya kita bisa terlindungi dari kemungkinan sakit, apalagi kemungkinan sakit berat dan masuk rumah sakit. Itu yang tetap perlu kita lakukan pada saat ini.
Prof, ini agak sedikit ini Prof pertanyaan saya. Jadi tadi Prof Yoga menyatakan tentang prediksi kita tentang Omikron ini yang bisa diperkirakan bisa sampai 4 kali di DPR seperti diungkapkan oleh Menkes, dan ternyata paling tinggi 60 ribuan lah, dan itu memang lebih tinggi dibanding COVID, tapi tidak melampaui 4 kali lipat atau 2 kali lipat sebelumnya. Nah, pertanyaan saya adalah apakah ini ada kaitannya dengan hasil survei dari tim Fakultas Kesehatan UI yang menyebutkan ada serologi antibodi penduduk Indonesia itu sudah mencapai 86,6%. Artinya kita bisa dikatakan sudah herd immunity lah, seperti itu, Prof. Kemarin saya mengirimkan rilis ke beberapa media, saya kira ke Anda juga sampai itu harusnya. Siap. Tentang rilis 4 hari sebelum rilis dari kita yang dirilis di Inggris. Yeah. Survei antibodi juga, dan Inggris bahkan sudah memulai dari tahun 2020 secara rutin setiap minggu. Yeah. Dan angkanya lebih dari 95%. 95%? Iya, lebih dari 90%. Dia masuk angka di 4 negara ya. Inggris, artinya lebih tinggi dibandingkan yang survei ini, Prof? Irlandia Utara begitu. Nah, jadi di satu sisi angkanya lebih dari 95%. Yang kedua, seperti tadi diskusi kita awal, kasus dia tuh naik lagi sekarang. Betul. Ya, jadi memang tentu saja kita bersyukur kalau ada antibodi lebih tinggi itu tentu punya dampak perlindungan, tapi tidak bisa juga kita katakan bahwa kalau antibodi sudah 90% seperti Inggris, maka tidak ada kenaikan kasus. Pada kenyataannya kenaikan kasus terjadi. Nah, memang kemudian kalau bicara antibodi, sekali lagi kita bersyukur dengan angka yang bagus, tapi kalau yang di Inggris itu mereka sebutkan kenaikan proteksi positif antibodi itu artinya seperti ini. Artinya kalau orang sudah dapat suntikan Pfizer atau AstraZeneca atau Moderna, saya lupa kalimatnya, maka kemungkinan sakit turun 67%. Jadi seperti juga disampaikan saya baca, Bu Dr. Nadia juga bilang di media, jangan pula kita beranggapan bahwa kalau sudah ada antibodi orang nggak mungkin sakit. Itu tidak benar juga. Bahwa kemungkinan sakit berat itu betul, berkurang itu betul, gitu ya. Itu penting disadari juga. Yang jelas Inggris sih lebih dari 90%, lebih dari 95% bahkan. Betul. Berarti faktanya sebetulnya kalau kita bisa sampai lebih daripada 86,6% itu ya, Prof ya? Ya, betul. Prof, satu pertanyaan terakhir saya, Prof. Ini terkait dengan vaksinasi. Saya memperhatikan bahwa laju vaksinasi kita itu kok semakin sulit ya, makin lambat gitu loh. Jadi bahkan pada tanggal 20 Maret, ini data yang terakhir kemarin, itu tidak ada lagi orang yang divaksinasi untuk dosis pertama, dan dosis pertama ini di 194 juta. Jadi saya menangkap bahwa kok sulit banget ya menembus angka 200 juta. Bagaimana, Prof? Ada 2 jawaban saya. Nomor 1, bukan hanya Indonesia dan bukan hanya vaksin COVID. Oke. Kalau kita memvaksin memvaksin satu negara, satu daerah, satu apapun namanya begitu, maka pada saat awal sampai katakanlah 50-60% itu biasanya akan berjalan lebih cepat. Tetapi untuk sisanya yang 30-40% itu kita akan berhadapan dengan 2 fenomena. Sekali lagi ini bukan vaksin COVID, ini semua ilmu vaksin yang ya, Prof, sudah ya? lama dan pasti terjadi juga pada COVID. Betul. Kita akan berhadapan dengan dua kelompok selalu, yang satu yang disebut sebagai vaksin hesitancy, yang kedua hard to reach population. Jadi memang ada sekelompok orang yang dengan alasan apapun dia menolak divaksin, dan ada sekelompok manusia juga yang memang sulit untuk dijangkau. Tadinya waktu masih di bawah 50%, mereka tuh belum begitu kelihatan. Makanya kecepatannya bisa dibuat tinggi begitu ya. Begitu kita sudah capai 60-70%, maka mereka persentase akan terlihat, akan lebih menonjol. Karena itu upayanya memang harus berbeda, melakukan 70% pertama dengan 30% sisanya. Dan sekali lagi ini fenomena pemberian vaksin sudah lama dimanapun juga. Itu satu. Yang kedua, jadi itu tantangan buat yang vaksin pertama tadi. Tapi yang kedua, saya masih sangat mengharapkan agar vaksin booster. Karena ini nggak berhadapan, nggak ada hubungan dengan 70%. Vaksin booster kan belum ada 10%. Betul. Itu tolong bisa digenjot habis-habisan, karena kita memang memerlukan vaksin booster. Termasuk juga wartawan. Saya nggak tahu Mas Kabul sudah divaksin booster apa belum? Sudah, Prof. Tolong divaksin booster, karena bagaimanapun kita tahu dengan adanya Omikron ini, maka efikasi vaksin itu turun. Jadi memang kita memerlukan vaksin booster. Jadi tolonglah vaksin booster diberikan. Bahkan orang sudah mulai bicara tentang booster kedua kan ya. Tapi oke lah, itu cerita wawancara minggu depan. Tapi kalau yang sekarang minimal vaksin booster tuh jangan cuma 10% lah. Itu digenjot habis-habisan. Kalau bisa setara dengan target 208 juta itu ya, Prof? Iya, betul. Baik, matur nuwun sangat, terima kasih Prof Chandra Yoga Hitama setelah berbagi informasi dan pengetahuan terkait COVID-19. Sehat-sehat selalu, Prof. Iya, sama-sama ya. Assalamualaikum.